Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Semoga kita sehat selalu ya nak. Salam semangat. Hari ini ibu akan menerangkan pembahasan tentang sistem persamaan linear dua variabel yang dengan menggunakan metode substitusi. Di sini ibu cantumkan kompetensi dasar. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan media video atau PPT dan Google Meet dan WA Group, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menganalisis penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dengan tepat dan percaya diri. Kemudian yang kedua, memecahkan SPLDP dengan metode substitusi dengan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dengan tepat dan benar. Itulah dia ya. Sekarang kita akan membahas tentang masalah. Karena model pembelajaran kita problem based learning, maka kita pembelajaran kali ini berbasis masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Di sini masalahnya ada Doni sedang bersepeda bertemu dengan Dea dan Om Fajar. Dea membawa 3 permen dan 1 donat dengan harga 15.000, sedangkan Om Fajar membawa 3 permen dan 4 donat dengan harga 24.000. Kemudian Doni pun ingin membeli 2 permen dan 2 donat. Berapakah uang yang harus dikeluarkan Doni? Masalah ini bisa kita selesaikan dengan SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Banyak lagi ya selain masalah-masalah seperti ini. Ya. Apa itu SPLDP? Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Kemudian bentuk umum dari SPLDP yaitu AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, di mana A, B, P, dan Q koefisiennya dan X, Y, P, Q ialah variabelnya, C dan R ialah konstan. Itulah dia ya. Kemudian metode penyelesaian SPLDP di sini ada 3. Yang pertama metode grafik, pertemuan yang semalam. Kemudian metode substitusi yang kita bahas saat ini. Nanti yang pertemuan ketiga metode eliminasi. Metode substitusi yang akan kita bahas sekarang. Metode substitusi itu adalah metode mengubah, ya, mengubah persamaan. Itulah dia ya. Nanti kita lihat langkah-langkah metode substitusinya. Yang pertama, membuat model matematika untuk soal yang kontekstual. Kalau soalnya sudah langsung menyediakan persamaan ya, langsung saja kita kerjakan, tidak membuat model matematikanya lagi. Kemudian menyatakan salah satu persamaan dalam bentuk Y sama dengan AX tambah B atau X sama dengan CY ditambah D. Yang ketiga, substitusikan nilai Y sama dengan AX tambah B atau X sama dengan CY dan D tambah D. Substitusikan nilai Y atau X sehingga nilai X dan Y didapat. Itulah dia ya. Dari masalah Doni bisa kita ambil, diketahui. Yang pertama harus kita kerjakan adalah membuat model matematikanya. Kita misalkan permen sama dengan X, donat sama dengan Y. Ya, jadi yang pertama itu kita buat model matematikanya si Dea. Dea membawa 3 permen dan 1 donat dengan harga 15.000. Maka model matematikanya adalah 3X tambah Y sama dengan 15.000 sebagai persamaan 1. Sedangkan Om Fajar membawa 3 permen dan 4 donat dengan harga 24.000 itu sebagai menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 24.000 persamaan. Yang ditanya, berapakah uang Doni yang dikeluarkan untuk membeli 2 permen dan 2 donat? Mohon ya. Kemudian untuk memudahkan kita mengerjakan permasalahan dengan metode substitusi ada tipsnya, yaitu yang pertama, ambil persamaan yang mempunyai koefisien terkecil untuk kita ubah. Karena metode substitusi itu adalah mengubah. Jadi dari persamaan 1 dan 2 itu yang koefisien terkecil adalah persamaan 1, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 15. Maka selanjutnya kita ubahlah bentuknya menjadi Y sama dengan AX tambah D tadi ya, maka Y sama dengan menjadi 15.000 dikurang 3X. Kemudian substitusikan Y pada persamaan kedua dengan nilai Y nya 15.000 dikurang 3X.
Kemudian kita ambil persamaan yang kedua, yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 24.000. 3x ditambah 4y-nya kita masukkan 15.000 dikurang 3x, maka menjadi 4 dikali 15.000 dikurang 3x sama dengan 24.000. Kemudian 3x ditambah 60.000. 60.000 dapat dari 4 dikali 15.000. Kemudian 4 dikali negatif 3x, hasilnya negatif 12x sama dengan 24.000. Kemudian 60.000, 3x dikurang 12x, hasilnya negatif 9x. Jadi 60.000 dikurang 9x sama dengan 24.000. Kemudian negatif 9x sama dengan 24.000 dikurang 60.000. Negatif 9x sama dengan negatif 30.000. Kemudian x sama dengan negatif 36.000 per negatif 9, hasilnya x sama dengan 4.000. Itulah dia nilai x-nya. Sudah kita ketahui nilai x-nya, tinggal kita substitusikan. Kita masukkan ya nilai y atau x ke dalam salah satu persamaan, yaitu 3x tambah y sama dengan 15.000. Kemudian 3x-nya 4.000 dikali 3.000 ditambah y sama dengan 15.000. Maka hasilnya 12.000 ditambah y sama dengan 15.000, y sama dengan 15.000 dikurang 12.000, maka y sama dengan 3.000. Jadi udah dapat nilai x dan nilai y ya. Itulah dia. Jadi harga satu permen atau x sama dengan 4.000, sedangkan harga satu donat atau y sama dengan 3.000. Kemudian berapakah uang Doni untuk membeli 2 permen dan 2 donat? Kita masukkan, karena 2 permen dan 2 donat maka 2x tambah 2y. Nilai x-nya 4.000, 2 kali 4.000, nilai y-nya 3.000, 2 dikali 3.000. Maka hasilnya 8.000 ditambah 6.000, hasilnya 14.000. Jadi uang yang dikeluarkan Doni adalah 14.000. Kemudian ada contoh soal yang lain. Di sini ada Ihsan membeli 1 kacamata dan 2 celana dengan harga 500.000. Kemudian ada si Akbar membeli 3 kacamata dan 1 celana dengan harga 15.000. Pertanyaannya, berapakah harga 1 kacamata dan 1 celana? Ya. Kemudian penyelesaiannya, kita pertama membuat model matematikanya dulu. Kita misalkan kacamata X, celana Y. Ihsan membeli 1 kacamata dan 2 celana dengan harga 500.000, maka model matematikanya X ditambah 2Y sama dengan 500.000 sebagai persamaan 1. Akbar membeli 3 kacamata dan 1 celana dengan harga 500.000, maka modelnya 3x ditambah y sama dengan 500.000 sebagai persamaan kedua. Kemudian ditanya berapakah harga 1 kacamata dan 1 celana ya. Kemudian penyelesaiannya sama, tipsnya ambil persamaan yang mempunyai koefisien terkecil untuk kita ubah. Substitusi itu memasukkan ya, mengubah itu langkahnya. X ditambah 2y, ini dia yang terkecil. Sebenarnya dua-dua ada yang terkecil, tinggal kita pilih aja yang mana, mau yang persamaan 1 atau yang persamaan kedua. Di persamaan 1 pun kan di sini ada nilai y-nya juga terkecil, persamaan 1 x-nya yang terkecil, persamaan 2 y-nya yang terkecil. Mau mana aja kita ambil karena sama derajatnya bisa. Ibu ambil yang x tambah 2y sama dengan 500.000, maka x sama dengan 500.000 dikurang 2y. Substitusikan, masukkan nilai x pada persamaan yang kedua. Dengan nilai x-nya 500.000 dikurang 2y, maka 3x ditambah y sama dengan 500.000, maka 3 dikali 500.000 dikurang 2y tambah y sama dengan 500.000, maka 3 kali 500.000 1,5 juta. 1.500.000 dikurang 3 dikali 2y negatif 6y tambah y sama dengan 500.000. 1.500.000 dikurang 5y sama dengan 500.000, negatif 5y sama dengan 500.000. Kita cari yang nilai y-nya ya, makanya negatif y sama dengan 500.000 dikurang 1.500.000, maka negatif 5y sama dengan negatif 1 juta. Y sama dengan negatif 1 juta dikurang per negatif 5, dibagikan ya. Negatif 5 ini di sini perkalian menjadi pembagian. Sebenarnya sama-sama dibagi 1/5. Di sini dibagi 1/5 habis, di sini makanya dibagi 1/5. Hasilnya y sama dengan 200. Sudah kita ketahui nilainya. Ya, di sini penyelesaian selanjutnya, substitusikan nilai y atau x ke dalam salah satu persamaan. 3x ditambah y sama dengan 500.000.
kemudian 3x ditambah y-nya nilainya 200.000. Jadi maksudnya 200.000 sama dengan 500.000. Kemudian 3x sama dengan 500.000 dikurang 200.000. Maka 3x sama dengan 300.000. X sama dengan 300.000. Sama-sama dibagi sepertiga, maka hasilnya 3x dibagi sepertiga, hasilnya x. 300.000 dibagi sepertiga, hasilnya 100.000. Maka nilai x-nya menjadi 100.000. Jadi harga satu kacamata atau X sama dengan 200.000, sedangkan harga satu celana Y sama dengan 100.000. Demikianlah penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan langsung ke Ibu atau menjapri Ibu. Di sini nanti ada LKPD yang harus kalian selesaikan dan Ibu bagikan. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, hati manusia tidak seperti soal matematika yang punya satu jawaban tepat. Kalau hati manusia hari ini bisa enggak, besok bisa ya. Tapi kalau jawaban matematika itu dari dulu 1 tambah 1 ya tetap 2 dari dulu sampai sekarang. Jadi tepat satu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.